Panglima muda dan istri bodohnya dalam perjalanan pulang, tiba-tiba diserang oleh pasukan musuh. Panglima muda yang terluka parah berencana untuk mengalihkan perhatian musuh sendirian. Namun, baru saja berdiri, istri bodohnya langsung menamparnya hingga pingsan. Kemudian merebut pistol. Sekali tembak, musuh langsung tumbang semua. Ternyata, 6 bulan lalu, seorang pelatih sanda yang sedang dalam perjalanan untuk bertemu jodoh, karena harus merias diri, tak sengaja menabrak mobil yang kehilangan kendali. Belum sempat roh asalnya kembali, tiba-tiba terjadi kekacauan ruang dan waktu. Dia terlempar ke masa lalu, dan malah terbangun di tubuh istri bodoh Panglima muda. Wanita yang terbangun itu memahami melalui ingatan kabur, bahwa malam sebelumnya, seorang pelayan yang disuap oleh wanita licik, membohongi wanita itu untuk pergi melihat kembang api. Namun, mereka gagal melihat kembang api, dan malah ia dipukul dari belakang hingga pingsan. Istri bodoh itu pun meninggal seketika. Namun, roh asal wanita itu membuatnya terlahir kembali secara ajaib. Wanita itu merasa sangat kasihan pada istri bodoh itu, dan memutuskan untuk mencari pembunuh yang sesungguhnya. Saat itu terdengar suara langkah kaki dari luar. Wanita itu segera melompat ke ranjang dan pura-pura pingsan. Dia memutuskan untuk terus berpura-pura bodoh, sambil mengamati suaminya yang masuk. Panglima muda yang terkenal. Dia melihat suaminya sangat lembut padanya. Dari kata-kata yang terucap, dia merasakan bahwa suaminya tidak pernah merendahkan istri bodoh itu. Setelah Panglima muda pergi, wanita itu mulai merencanakan masa depan. Melihat perban di kepalanya, dia memutuskan untuk meniru perilaku istri bodoh itu. Tiba-tiba, wanita licik itu muncul. Melihat wanita itu bangun, dia sangat terkejut. Kemudian memberi isyarat pada pelayan untuk bertanya pada pelayan, mengapa istri bodoh itu tidak mati. Dia pura-pura peduli dan mendekati wanita itu, bertanya mengapa belum kabur dengan anak kaya. Ternyata wanita licik itu telah bekerja sama dengan anak kaya, berencana merusak reputasi istri bodoh itu. Dia selalu mencari kesempatan untuk menipu istri bodoh keluar. Wanita itu pura-pura bodoh dan menunjuk kepalanya, mengatakan bahwa dia juga ingin melihat kembang api tadi malam, namun malah dipukul dengan sebuah tongkat. Melihat istri bodoh yang begitu bingung, wanita licik itu melanjutkan untuk menggoda, menyebutkan malam ini akan membawa istri bodoh itu melihat kembang api lagi. Wanita itu sudah melihat niat wanita licik itu. Dia diam-diam memutuskan, tidak bisa membiarkan wanita licik itu berhasil. Wanita licik itu tanpa sadar terus berbicara. Anak kaya tidak hanya membawanya melihat kembang api, tapi juga tampan dan pandai berbicara. Jauh lebih baik dari suaminya, Panglima muda. Namun, wanita licik itu sama sekali tidak tahu kalau Panglima muda sudah sampai di depan pintu. Namun wanita itu bisa tahu dari bayangan di lantai. Panglima muda sudah masuk ke dalam kamar. Dia segera berteriak, Panglima muda adalah suaminya. Jangan bicara seperti itu tentang dia. Panglima muda marah besar dan menghardik wanita licik itu, memerintahkannya keluar segera. Wanita licik itu masih ingin membela diri, tapi Panglima muda langsung mengusirnya dari ruangan. Kemudian dia berjalan ke depan sofa, dengan lembut bertanya apakah kepala istrinya masih sakit. Melihat ekspresi putus asa istrinya, Panglima muda memutuskan untuk membalas dendam untuknya. Mereka kemudian menuju ruang tamu. Pelayan sedang dengan sengaja mencemarkan nama baik wanita itu, mengatakan bahwa wanita itu bersikeras pergi dengan anak kaya untuk melihat kembang api, dan dirinya yang baik hati mencoba mencegahnya.